Halo Lur, bagaimana kabarnya? Semoga pada sehat ya, dan semoga digampangkan segala rezeki, serta dimudahkan untuk menggapai segala cita-cita dan keinginannya. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan, tutorial ini menjelaskan bagian aperture, ISO, shutter speed. Nah, mungkin kalian pernah tahu atau tidak nih, mengenai foto yang bokeh banget, atau juga yang ngeblur gitu belakangnya, serta ada yang foto hitam gitu kan, dan juga dan rupa-rupa gitu ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian yang mempengaruhi foto. Oke, yang pertama ini ISO. Nah, ISO dan shutter speed serta diafragma. Nah, oke ya. Ini ISO yaitu 320 serta diafragma 3,2 dan shutter speed itu 125. Nah, di sini nih. Jadi kalau kalian memakai ISO ini lebih tinggi angkanya, maka cahaya pun akan semakin banyak yang dihasilkan oleh kamera, sehingga foto itu akan putih, atau mungkin kalau terlalu banyak ISO akan ada bintik-bintik gitu yang dinamakan noise. Selanjutnya nih, mengenai shutter speed. Nih, shutter speed 125 ya. Shutter speed ini ya, kalian bisa sampai ke fullnya itu 8000 nih ya. 8000. Kalau di Nikon 7D 7000 ya. Dan yang paling kecilnya sampai paling kecil 25 ya, ada kutipnya. Jadi kalau shutter speed ini, kalau angkanya lebih kecil, maka cahayanya atau dihasilkan untuk gambar dari kamera itu akan putih ya, hampir sama saja seperti ISO. Kalau angkanya, kalau ISO itu lebih besar, angkanya akan lebih putih atau akan menghasilkan noise nih kalau ISO. Serta kalau shutter speed, angkanya lebih kecil itu akan lebih terang tapi tidak noise, tapi gambar nggak kelihatan gitu kayak yang kebakar. Jadi kalau bisa ISO dan shutter speed itu sesuai gitu ya. Jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Oke, nanti sama saya akan dijelaskan lagi untuk video selanjutnya mengenai aperture, ISO, serta diafragma yang sesuai itu seperti apa. Oke, dan selanjutnya yaitu diafragma nih. Diafragma yang f 3,2. Nah, diafragma ini sama ya. Diafragma itu paling besar sampai 22 nih ya, 22. Dan paling kecil sampai, kalau saya ini lensanya fix jadi 1,8 paling kecil ya. Jadi kalau paling diafragma ini sesuai lensa yang kita pakai. Jadi kalau diafragma ini semakin kecil angkanya, maka semakin hasilnya blur atau bokeh banget. Dan juga kalau angkanya lebih besar, maka gambarnya akan tidak bokeh gitu ya. Akan fokus semua gitu ya. Dan juga mungkin penjelasan mengenai ISO, shutter speed, serta diafragma sudah cukup dan selesai ya saya jelaskan. Semoga pada mengerti dan bisa manfaat untuk kalian yang lagi belajar. Selanjutnya saya akan memberikan contoh-contoh dari pengaturan ISO, shutter speed, dan diafragma. Seperti apa hasil gambarnya ya. Oke, terima kasih. Oke Lur, tadi saya langsung dipraktekkan saja, tapi nggak direkam ya. Lagian tadi apa ya, kagok banget gitu ya, nggak enak. Jadi ini hasilnya nih, kalian lihat ini seperti ini nih. Jadi tadi saya menggunakan aperture 1,8, menggunakan ISO 100 ya. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, gelap kan, enggak? Oh ya, dan shutter speed ini 60 aku ya, 60 second per detik. Nah, ini hasilnya. Dan selanjutnya ini agak terang ya, ini menggunakan ISO 200. Aperture sama shutter speed masih sama kayak yang pertama ya. Jadi ini saya menggunakan khusus buat ISO saja. Jadi seperti itu hasilnya. Dan selanjutnya yang gambar ketiga,
menggunakan ISO 400, hasilnya agak terang dari yang tadi. Selanjutnya ini menggunakan ISO 500, hasilnya semakin terang ya. Jadi kalau ISO itu semakin banyak menggunakan angkanya atau semakin tinggi angkanya, maka gambar akan semakin terang. Dan selanjutnya ini menggunakan ISO 800. Jadi hasilnya semakin terang pula ya, lebih dari tadi. Ini menggunakan ISO 1000. Jadi hasilnya semakin terang namun akan jelek gambarnya karena semakin banyak cahaya masuk, semakin noise masuk ke sini ya. Nih, nah noise-nya seperti ini ya. Oke. Nah, ini selanjutnya saya memasuki ke bagian apa namanya itu, shutter speed-nya ya. Nih, shutter speed yang 30 ini. Saya menggunakan, ditetapkan saja ISO-nya 400, aperture-nya masih sama 1,8, tapi shutter speed-nya saya rubah-rubah ya. Ini shutter speed 30 detik per second. Nah, ini seperti ini hasilnya. Selanjutnya, ini menggunakan shutter speed 100. Masih sama kalau aperture sama ISO-nya 400 dan 1,8. Hasilnya semakin agak gelap gitu ya. Dan ini menggunakan shutter speed 1,10. Hasilnya terang sekali. Karena kalau shutter speed ini angkanya semakin kecil, maka gambar akan semakin terang. Dan juga kalau angkanya semakin besar, maka foto akan semakin gelap. Nah, kalau yang ini menggunakan shutter speed 60 ya, 60 per second. Hasilnya hampir standar ya, netral gitu, hampir seimbang. Oke, yang ini bagian membahas saya lanjutannya menggunakan aperture-nya ini ya. Kalau ISO 400, shutter speed-nya 60, ya saya rubah ini aperture-nya. Aperture-nya itu atau f itu 4, maka gambarnya gelap ya. Karena kalau angkanya besar, maka bukaan lensanya akan semakin kecil ya. Dan selanjutnya ini menggunakan aperture f8, maka akan semakin kecil pula bukaan lensanya, maka gambar semakin gelap banget nih, hampir nggak kelihatan ya. Oke, terima kasih udah menonton. Semoga manfaat video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share ya. Atau juga buat kalian yang ingin menanyakan lebih lanjut, boleh dituliskan saja di kolom komentar. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.